Hidup tak selalu mulus, tapi Allah selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti jalanan yang penuh lubang? Sudah capek-capek berusaha, malah gagal. Sudah berbuat baik, tapi tetap disalahpahami. Sudah sabar, cobaan malah makin bertubi-tubi. Rasanya pengen teriak, "Ya Allah, kenapa hidupku begini amat?" Tenang, kamu tidak sendirian. Hidup memang tidak selalu mulus, tapi ada satu hal yang harus kita pegang teguh. Allah selalu ada di samping kita. Kalau kita paham ini, hidup bakal terasa lebih ringan. Tidak percaya? Yuk, kita bahas bersama-sama. Ujian itu tanda sayang, bukan azab. Seringkali kalau lagi dapat cobaan, kita mikir, "Duh, ini azab atau gimana sih?" Padahal belum tentu. Allah sudah memberikan bocoran di Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Jadi, ujian itu semacam ujian naik level. Ibarat bermain game, makin tinggi levelnya, makin sulit tantangannya. Tapi justru dari situ kita makin kuat dan makin dekat dengan Allah. Jika hidupmu penuh ujian, berarti Allah sedang mengajak kamu naik level iman. Sabar itu superpower. Jika bisa memiliki satu kekuatan super dalam hidup, sabar adalah pilihan terbaik. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 153. Muat bayangkan, jika kita sabar, kita secara langsung memiliki backing-an dari Allah. Gimana tidak keren? Jadi, jika ada yang menyakiti, ngegas di jalan, atau bikin hati panas, ingat saja, diam itu emas, sabar itu kekuatan. Oh ya, sabar itu bukan berarti pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Sabar itu tetap berusaha, tetap semangat, tapi hati tenang dan percaya bahwa Allah punya rencana terbaik. Tenang, setelah hujan ada pelangi. Kadang, jika lagi susah, kita suka lupa kalau kesulitan itu tidak selamanya. Padahal Allah sudah memberi petunjuk besar di Al-Quran. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 5-6. 2 kali loh, Allah ulangi janjinya agar kita tidak panik saat mengalami kesulitan. Jadi, jika sekarang kamu sedang dalam fase sedih, jangan khawatir. Pasti akan ada saatnya untuk tertawa bahagia lagi. Percayalah, badai pasti berlalu, dan di balik awan mendung ada matahari yang siap bersinar. Jangan lupa, Allah itu tempat curhat terbaik. Kadang, jika ada masalah, kita langsung mencari teman untuk curhat. Ya, tidak salah sih. Tapi pernahkah kamu curhat kepada Allah dulu? Allah tidak pernah sibuk, tidak akan ngeghosting, dan selalu mengerti perasaan kita. Dia bahkan berjanji, "Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi, jika lagi galau, daripada hanya menulis status sedih di media sosial, coba deh luangkan waktu untuk berbicara dengan Allah. Salat, doa, curhat di sujud terakhir, dijamin hatimu lebih tenang. Tawakal, usaha maksimal, pasrah total. Pernahkah kamu berusaha mati-matian, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan? Rasanya ingin menyerah saja. Tapi ingat, tugas kita itu berusaha sebaik mungkin. Hasilnya serahkan kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikannya, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu." Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, jika sesuatu sudah ditentukan untuk kita, pasti akan jadi milik kita. Jika tidak, berarti Allah punya yang lebih baik. Jadi, tetaplah berusaha, tapi jangan stres berlebihan terhadap hasilnya. Ikhtiar yes, overthinking no. Hidup itu tentang belajar dari ujian. Kadang kita berpikir, kenapa hidupku susah banget? Tapi coba lihat dari sudut pandang lain. Bisa jadi Allah menggunakan ujian ini untuk mengajarkan kita sesuatu.
Misalnya, kita diuji dengan kegagalan supaya tidak sombong. Diuji dengan kehilangan supaya lebih menghargai yang masih ada. Diuji dengan kesulitan supaya lebih banyak berdoa. Allah itu guru terbaik, dan ujian adalah caranya membuat kita lebih kuat. Sesungguhnya jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, entah sedang senang atau sedih, semuanya tetap baik untuk kita. Deketin Allah, hidup jadi lebih tenang. Salah satu trik agar tetap kuat menghadapi hidup adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mau bagaimanapun keadaan kita, jangan sampai jauh dari Allah. Caranya gampang. Salat tepat waktu, ini fondasi utama. Dan perbanyak zikir dan doa, hati jadi lebih adem. Sedekah, bantu orang lain, tambah berkah untuk kita sendiri. Baca Al-Quran, obat paling manjur untuk hati yang gundah. Jika kita rajin melakukan ini, hati kita bakal lebih tenang dan siap menghadapi cobaan dengan lebih kuat. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Salah satu penyebab kita sering merasa sedih atau kurang bersyukur adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Melihat teman sukses, kita jadi minder. Melihat orang lain bahagia, kita jadi merasa hidup kita tidak adil. Padahal, hidup ini bukan perlombaan. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Yang terlihat bahagia di media sosial belum tentu hatinya tenang. Yang kelihatannya sukses mungkin harus melalui banyak kegagalan yang tidak kita tahu. Allah itu Maha Adil. Kita mungkin diuji di satu hal, tapi diberi kemudahan di hal lain. Jadi daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada perjalanan hidup kita sendiri dan terus bersyukur atas apa yang kita punya. Ujian itu bukan hukuman tapi bentuk cinta. Kadang jika hidup terasa berat, kita suka berpikir, apa Allah tidak sayang padaku? Padahal justru sebaliknya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan mengujinya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, jika kita diuji, itu tanda Allah sayang dan ingin kita semakin dekat dengannya. Ibarat seorang guru yang ingin muridnya naik kelas, maka dia akan memberikan ujian. Jika kita lolos, kita jadi lebih kuat dan lebih baik. Jadi, jangan lihat ujian sebagai hukuman, tapi lihatlah sebagai cara Allah membersihkan dosa kita dan menaikkan derajat kita di sisinya. Allah tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa. Pernahkah kamu merasa sudah berdoa berkali-kali, tetapi sepertinya tidak dikabulkan? Jangan buru-buru menyerah. Allah bukan tidak mendengar, tapi mungkin belum waktunya. Ada 3 cara Allah menjawab doa kita. 1. Langsung dikabulkan, jika memang itu yang terbaik untuk kita. 2. Diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin yang kita minta bukan yang terbaik, jadi Allah memberikan yang lebih tepat. 3. Ditunda sampai waktu yang tepat. Kadang kita ingin sesuatu sekarang, tapi Allah tahu jika nanti akan lebih baik untuk kita. Yang penting, jangan berhenti berdoa. Tetap percaya bahwa Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jangan lupa bahagia. Kadang kita terlalu fokus pada masalah, sampai lupa untuk menikmati hidup. Padahal, dalam Islam, kebahagiaan itu juga bagian dari ibadah. Rasulullah sendiri selalu menunjukkan wajah yang ceria dan penuh kasih sayang. Jadi, meskipun hidup tidak selalu mudah, jangan lupa untuk tetap menikmati momen kecil. Ngobrol dengan keluarga, bermain dengan teman, menikmati secangkir teh hangat. Hal-hal sederhana seperti ini bisa membuat hati lebih ringan. Dan yang paling penting, jangan kehilangan harapan. Hidup ini penuh warna, dan setiap kesulitan yang kita hadapi akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Akhir kata, Allah selalu punya rencana indah. Jika hari ini kamu sedang dalam masa sulit, ingat satu hal, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang kamu panjatkan, semuanya Allah dengar. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana kita, tetapi selalu berjalan sesuai rencana Allah yang maha baik. Percayalah, semua yang terjadi memiliki hikmah. Bisa jadi, yang kamu anggap kegagalan hari ini adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik di masa depan. Tetap semangat, terus berusaha, bersabar, dan bertawakal. Karena pada akhirnya,
Allah selalu ada untuk kita, kapanpun dan dimanapun. Kesimpulan, percaya Allah selalu ada. Hidup memang tidak selalu mulus. Kadang kita merasa jatuh, gagal, bahkan sendirian. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita merasa lelah, Allah tahu. Saat kita menangis, Allah mendengar. Saat kita jatuh, Allah siap mengangkat kita lagi. Jadi, jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha, bersabar, dan bertawakal. Percayalah, di balik semua ujian ini, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Tetap semangat ya, jangan lupa senyum, karena setiap masalah pasti ada solusinya, dan Allah selalu ada buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.